قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه شياطين من حرم خيرها فقد خرم. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, dan Allah juga menutup pintu neraka dengan sangat rapat. Setan pun oleh Allah diikat, setan pun dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kata Nabi, siapa orang yang tidak dapat berkahnya Ramadan, sungguh dia orang yang mahrum, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Di sini kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwasanya di bulan Ramadan kita sangat dimudahkan untuk ibadah. Penghalang-penghalang kita dari Allah sudah disingkirkan. Pencegah-pencegah kita dari ibadah sudah dibelenggu oleh Allah. Pintu surga dibuka dengan lebarnya, artinya dilancarkan kita, dilicinkan jalan kita menuju surga. Tapi para hadirin, Allah sudah sangat mempermudah kita untuk ibadah. Allah sudah melicinkan jalan kita menuju surga. Masih ada orang-orang malas ibadah. Masih banyak orang-orang yang enggan baca Al-Quran. Masih banyak orang yang meremehkan sholat tarawih. Bahkan wal'iyadu billah, di bulan Ramadan yang suci masih terus melakukan maksiat. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mahrum. Apa yang membuat mereka jauh dari ibadah? Apa yang membuat mereka jauh daripada tilawatul Quran? Apa yang membuat mereka jauh daripada Al-Quran? Padahal Allah sudah mempermudah untuk ibadah. Setan pun sudah dibelenggu oleh Allah. Tiada lain karena hilangnya lazzatul iman, kelezatan iman. Hilangnya halawatul munajah, hilangnya manisnya munajat dengan Allah dari hati mereka. Hilangnya kenikmatan ibadah daripada mereka. Para hadirin, ketika ada hidangan-hidangan yang lezat, makanan-makanan yang enak, tapi kita tidak mampu merasakannya, tapi kita tidak bisa menikmatinya, ini orang rugi. Ada makanan lezat, makanan enak, hidangan enak, tapi dia tidak bisa merasakan kenikmatan makanan tersebut. Itulah keadaan kita sekarang ini. Banyak ibadah-ibadah, banyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi justru kita tidak bisa menikmati ibadah tersebut. Berat untuk sholat tarawih, berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk sedekah, berat untuk melaksanakan sholat tarawih,
Ini semua karena hilangnya manis iman, kelezatan ibadah daripada diri kita. Para hadirin, kita tidak merasa kita selama ini dalam kerugian. Dan Allah sudah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita tidak merasa selama ini kita dalam kerugian. Kerugian apa itu? Banyak ibadah-ibadah yang tidak kita lakukan karena kita tidak mampu merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan ibadah menjadi beban bagi kita. Maksiat jadi hobi kita, kesenangan kita. Ibadah justru menjadi beban kita. Ini siksaan Allah bagi kita. Siksa yang paling kecil daripada Allah, siksa yang paling ringan daripada Allah. Allah mencabut daripada hati kita manisnya iman. Allah mencabut daripada hati kita lezatnya ibadah, sehingga ibadah itu yang terasa hanya sulit, berat, dan beban. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, inna adna ma asna' bil abdi idza athara syahwatahu ala ta'ati. Wahai Daud, paling kecilnya siksaan, paling ringannya siksaan hambaku yang kusiksa adalah ketika aku ambil dari hatinya lezatnya ibadah, manisnya iman. Apabila dia lebih mengutamakan syahwatnya daripada taatku, akan kujadikan dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau dia sudah mengutamakan hawa nafsunya daripada taatku, akan kuambil daripada dirinya nikmat ibadah. Coba kita akui sekarang, kita lebih sering membuka handphone kita daripada membuka Al-Quran tadi. Kita lebih senang megang handphone kita daripada megang tasbih. Kita lebih senang nonton televisi daripada melihat Al-Quranul Karim. Kita lebih senang melihat artis-artis daripada melihat orang-orang soleh. Ini tandanya kita sudah tidak merasakan nikmatnya ibadah. Oleh karena itu, sekali-kali jangan mendahulukan syahwat atas taat. Jangan lebih mendahulukan keinginanmu daripada keinginan Allah. Allah menginginkan engkau semua ibadah di bulan Ramadan. Jangan engkau lebih mengutamakan keinginanmu untuk maksiat, untuk melakukan syahwat di bulan Ramadan. Disebut oleh para ulama, tandanya orang yang sudah hilang nikmat ibadah dalam dirinya adalah yuhram mujalasatul ulama. Diharamkan, dia dijauhkan daripada para ulama. Kadang-kadang kita melakukan tapi tidak sadar. Banyak ulama-ulama di tengah-tengah kita, bukannya kita dekati, tambah kita jauhi sekarang. Orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, bukannya kita cintai, justru kita benci. Ulama-ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar, bukannya kita dukung, justru kita caci maki. Ini tandanya orang tersebut sudah hilang nikmat ibadah dalam dirinya. Halawatul iman, manisnya iman sudah hilang daripada dirinya. Dikatakan juga oleh para ulama, tandanya orang yang sudah hilang manisnya iman adalah nisyanul Quran ba'da hifdzih, melupakan Al-Quran setelah menghafalnya.
al-man'u min tilawati, sulit baca Al-Quran. Kalau untuk nonton TV, main handphone ada waktu, tapi untuk baca Al-Quran tidak ada waktu. Untuk bermain-main ada waktu, untuk menghadiri majlis taklim nggak ada waktu. Bahkan wal-'iyadzu billah, terkadang kita ini diqsadr inda qiraatil Quran, merasa berat baca Al-Quran. 5 ayat sudah males, 10 ayat sudah ingin ditutup Al-Qurannya. Ini tandanya hilangnya lazzatul munajah, halawatul iman dari dalam hati orang tersebut. Yang kita kenang sekarang haulnya Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau termasuk orang yang merasakan nikmatnya ibadah, orang yang merasakan nikmatnya ilmu, sehingga umur beliau dihabiskan untuk ibadah dan untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dari masa mudanya sampai wafatnya, waktunya diisi untuk hal-hal yang manfaat, mengajarkan ilmu, mengarang kitab, sampai karangannya lebih daripada 100 kitab. Bahkan beliau tidak pernah waktu kosong. Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf mata'anallah bihayatih, beliau bercerita Sayyid Muhammad Al-Maliki itu tidak pernah nganggur. Kalau nggak ngajar, nulis, ngarang kitab. Kalau nggak ngarang kitab, bantu fuqara masakin. Tidak ada waktu kosong daripada ibadah. Ini bentuk yang disebut dalam Al-Quran, fa'idha faragta, kalau engkau selesai dari ibadah, pindahlah ke ibadah yang lain. Bahkan dari Sayyidul Walid juga beliau bercerita, di waktu malam Sayyid Muhammad Al-Maliki itu tidurnya cuma sedikit. Loh, kenapa? Kenapa beliau tidurnya cuma sedikit? Karena nikmat ibadah lebih daripada nikmatnya tidur bagi beliau. Beliau lebih sering sholat, lebih sering bangun daripada tidur. Kenapa? Karena nikmatnya ibadah bagi beliau sangat terasa daripada nikmatnya tidur. Tidak ada bandingannya nikmat tidur, nikmat makan, nikmat apapun di dunia ini melebihi ibadah daripada Allah. Kurang tidur, kurang makan karena sibuk ibadah kepada Allah, lezat ibadah kepada Allah, nikmat ibadah kepada Allah. Saking tenggelamnya beliau dalam ibadah, sampai kadang-kadang kurang tidur, kurang makan, sampai-sampai dapat teguran langsung daripada Rasulullah SAW. Bagaimana tegurannya? Biasanya orang itu ditegur kalau malas ibadah. Biasanya orang itu ditegur kalau kurang ibadah. Tapi Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah wa radhiyallahu an, beliau ditegur karena terlalu banyak ibadah. Karena waktunya dihabiskan semuanya untuk ibadah, sehingga ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Ya Muhammad, inna li nafsika 'alaika haq." Jangan engkau forsir, jangan engkau habiskan semua waktumu untuk ibadah. Matamu itu punya hak untuk tidur. Jiwamu punya hak untuk istirahat. Li ahlika 'alaika hak, keluargamu, istrimu, anak-anakmu punya hak untuk engkau temani mereka. Jangan engkau habiskan semuanya untuk ibadah. Luar biasa. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dapat teguran karena beliau sangat banyak melakukan ibadah. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini selama hidup
Sibuk untuk apa? Pertanyaannya. Mungkin sahifahnya malaikat ini lebih banyak menulis kejelekan kita daripada kebaikan kita. Mungkin kita lebih sering menyusahkan hati Rasulullah daripada menyenangkan hati Rasulullah. Mungkin kita lebih sering mengikuti hawa nafsu daripada ibadah kepada Allah. Kapan waktu kita bertobat? Ramadan yang kemarin ada orang-orang masih bersama kita, tarawih bersama kita, Ramadan bersama kita. Namun sekarang mereka sudah tidak ada. Tidak menutup kemungkinan kita juga seperti mereka. Ila mata, sampai kapan? Kita nuruti hawa nafsu, sampai kapan? Kita melakukan dosa. Kita saatnya bertobat ini bulan Ramadan. Kesempatan hadirin, kesempatan kita bertobat kepada Allah, kesempatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita disibukkan selain ibadah kepada Allah. Jika kita lihat, kita renungkan, mohon maaf, yang terjadi sekarang tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin, mohon maaf, disibukkan oleh HP-nya sama masing-masing. Mau tidak mau, terus terang disibukkan oleh HP-nya. Mulai malam sampai pagi terus megang HP. Tasbih pun tidak ada, Al-Quran tidak ada. Dulu Ramadan beberapa tahun yang lalu kita lihat kalau Ramadan biasanya tidak megang tasbih, biasanya tidak hatam Al-Quran. Tapi yang mengenaskan, yang menyedihkan, kita lihat anak-anak kita sekarang ini disibukkan oleh handphone, disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, sadarlah, jangan sampai kita dilalaikan oleh selain Allah. Bentuk apapun itu, harta ataupun anak ataupun keluarga yang menyibukkan daripada Allah, itu namanya mas'um, merugikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki setelah wafatnya masih dikenang, selalu diingat, dibuat kholnya, dipuji, dibacakan Fatihah, dicintai, didoakan oleh masyarakat. Pertanyaannya, kenapa hadirin? Kenapa hadirin? Tiada lain karena beliau orang yang sangat suka memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak ulama, tapi kenapa beliau lebih unggul? Karena beliau suka memberi manfaat kepada orang lain. Orang kalau hidupnya tidak memberikan manfaat kepada orang lain, matinya seperti matinya cicak, matinya seperti binatang. Setelah mati dikubur sudah, tidak ada yang mengenang, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang mencintai, tidak ada yang membacakan Fatihah. Kenapa? Karena dulu di hidupnya dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sayyid Muhammad al-Maliki manfaat ilmunya, beredar kitabnya di mana-mana, muridnya manfaat di mana-mana. Bahkan bukan ilmu saja, hartanya bermanfaat. Bahkan beliau ini saking murahnya, saking dermawannya, sampai beliau dikubur sekarang fi barzahih, di kuburannya tetap murah hadirin, dikirimi murid-muridnya, janda-janda diberi, sudah mati beliau hadirin. Sahih walau ba'da mautih, jawab walau ba'da mautih. Tidak sekedar waktu hidupnya, sampai matinya beliau murah, dermawan, disantuni janda-janda, disantuni anak-anak yatim, murid-muridnya, guru-guru disantuni oleh beliau dengan uangnya. Dan itu bisa disaksikan oleh mata, semuanya bisa melihat sekarang. Inilah mengapa beliau dicintai dan dikenal. Oleh karena itu,
kita hidup sekarang ini, marilah jadi orang yang bermanfaat. Kalau Anda punya ilmu, manfaatkan ilmu, ajarkan kepada orang lain. Jangan menyimpan apapun, sampaikan semuanya biar manfaat ilmu. Kalau engkau tidak punya ilmu, engkau punya harta, manfaatkan hartamu. Pakai hartamu untuk perjuangan Islam. Bantu masjid-masjid, bantu majlis-majlis, bantu pondok pesantren, bantu anak yatim, supaya engkau setelah mati dikenang, supaya manfaat engkau punya harta. Kalau punya harta tapi gak manfaat, apa bedanya dengan Qarun? Apa bedanya dengan Fir'aun? Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sampai sekarang kita puji, kita doakan. Kenapa? Karena hartanya manfaat. Karena hartanya dihabiskan untuk perjuangan Islam, hartanya dihabiskan untuk membantu Rasulullah SAW. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya harta, kita masih punya tenaga, hadirin. Habiskan tenagamu, kuras tenagamu untuk perjuangan agama. Bantu majelis-majelis taklim, bantu pondok pesantren. Walaupun tidak bisa bantu dengan harta, saya mampu membantu dengan tenaga. Walaupun tenagamu hanya untuk hadir saja. Jangan membantu apapun, hadir. Gunakan tenagamu untuk hadir majelis taklim, majelis zikir. Itu sudah bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan barakah daripada bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, di setiap malam ya Allah, Engkau bebaskan beberapa orang dari api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang terbebas dari api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami khawatir kami masuk dalam api neraka ya Allah. Berkat Ramadan ya Allah, bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Tulis nama kami termasuk penduduk surga ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kita malu akan bertemu dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami selalu minta bertemu dengan Engkau ya Allah. Kami ingin bertemu dengan Engkau ya Allah, tapi kami malu dengan dosa kami ya Allah. Kami malu dengan maksiat kami ya Allah. Kami malu dengan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami orang-orang yang zalim ya Allah. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, kami orang-orang yang zalim ya Allah. Kami terlalu berlebihan bermaksiat ya Allah. Berapa dosa yang sudah kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kalau tidak Engkau yang mengampuni dosa ya Allah, siapa lagi yang mengampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kalau bukan ke pintu-Mu ya Allah, ke pintu siapa kami meminta ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kalau tidak mengemis kepadamu ya Allah, kami akan mengemis kepada siapa ya Allah. Hamba-Mu yang miskin ini ya Allah, hamba-Mu yang hina ini ya Allah, hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, bagaimana kami bisa bertemu dengan Rasulullah ya Allah. Kaifal liqa bi Sayyidina Muhammad. Bagaimana kami bertemu dengan Sayyidina Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, kami ingin minum daripada telaga Kautsar ya Allah, tapi wajah kami malu menghadap wajah Rasulullah. Bagaimana mata yang penuh dengan maksiat ini akan ditatap oleh Rasulullah? Bagaimana dengan tangan yang penuh maksiat ini akan dipegang dengan Rasulullah? Bagaimana badan yang penuh dengan dosa ini akan dipegang oleh Rasulullah SAW? Ya Allah, ya Rabb, bersihkan najis dosa kami ya Allah, bersihkan maksiat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, isqina min haudi nabiyyika Muhammad, isqina min haudi nabiyyika Muhammad, isqina min haudi nabiyyika Muhammad syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah, ya Rabb, yang hadir di sini semua ya Allah, beri ampunan mereka semua ya Allah. Tidak keluar dari majelis ini kecuali semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb, mereka yang punya hajat, kabulkan hajat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, mereka yang penuh dengan dosa, ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, keluarga kami ya Allah,
keluarga kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka daripada maksiat ya Allah, jaga mereka daripada perzinaan ya Allah, jaga mereka daripada minuman keras ya Allah, jaga mereka daripada fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, orang tua kami ya Allah, mereka yang mendidik kami ya Allah, mereka yang membesarkan kami ya Allah, mereka yang selalu merawat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sebagaimana Engkau kasihi mereka ya Allah, kasihani mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, orang tua kami yang sudah berada di alam kubur ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, selamatkan mereka daripada siksa kubur ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, beri mereka sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami belum bisa berbakti kepada mereka ya Allah, kami belum bisa membalas jasa mereka ya Allah. Beri kesempatan kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah, beri kesempatan kami untuk bisa berbuat baik kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan orang tua kami wasilah kami ke surgamu ya Allah, jadikan orang tua kami tempat kami untuk melewati surgamu ya Allah, jadikanlah orang tua kami yang menuntun kami ke surgamu ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad, wa ali Sayyidina Muhammad. Istajib du'ana ya Maulana, istajib du'ana ya Maulana, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.